Halo, buat kalian pecinta film-film negeri sendiri, ada baiknya kalian kulik dulu film-film Indo terbaru di bulan Agustus ini. Hanya di M Cinema. Film ini diangkat dari kisah nyata Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutia Hafid dan suaminya, yang berjuang untuk mendapatkan anak. Meutia Hafid diperankan Marsha Timothy, adalah seorang wanita karir yang berusaha untuk memiliki keturunan di usianya yang sudah tidak lagi muda. Jadi kapan? Bersama suaminya Fajri alias Darius Sinatria, mereka menjalani berbagai program kehamilan, salah satunya bayi tabung. Gue hamil. Dalam perjalanannya mengikuti program tersebut, Meutia dan Fajri menghadapi lika-liku hidup penuh kegagalan dan rasa kehilangan yang mendalam, namun tidak pernah pupus dari perjuangan dan pengharapan. Gak mau usaha untuk hamil, udah cukup. Kalau takdirnya emang nggak bisa, terus kenapa? Terus gimana? Berkolaborasi dengan CJ Entertainment, Visinema Studio siap merilis film drama keluarga terbaru berjudul Panggil Aku Ayah, yang diadaptasi dari film Korea Selatan populer berjudul Pawn. Film ini bercerita tentang Intan, diperankan Maisha Lin, seorang gadis kecil yang hanya memiliki ibu bernama Rosa, diperankan Sita Nursanti. Namun hidup mereka tidak mudah. Rosa yang terjebak utang didatangi dua debt collector, yakni Dedi alias Ringo Agus dan Tatang alias Boris Bokir. Terdesak oleh penagih utang, Rosa akhirnya menjadikan Intan sebagai jaminan hutangnya. Dedi yang awalnya hanya melihat Intan sebagai jaminan, perlahan justru terikat dalam kisah hidup gadis kecil ini. Dari pertemuan yang tak sengaja, tumbul ikatan yang tak terduga. Kalian kenapa jadi pada baik sih? Sok atuh jadi anak baik ya. Belasan tahun. Film ini menceritakan tentang kampung tempat tinggal putri diperankan Keisha Levronka yang sering mengalami kejadian misterius. Beberapa wanita tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan sering terjadi pencurian uang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ini tuh banyak warga yang kehilangan uang loh, Pak. Suatu hari, ibu putri tiba-tiba menghilang. Putri bersama sahabatnya Kiki dan Cecep menelusuri petunjuk yang ada demi menemukan ibunya kembali. Mulai dari menyusuri hutan angker, pabrik terbengkalai sampai tiba di sebuah rumah tua yang ternyata dihuni oleh tuyul dan kuntilanak hitam yang mengerikan. Kuntilanak hitam tuh yang paling serem. Jangan-jangan ini tuh uang tumbal. Cerita Tinggal Meninggal berpusat pada Gema alias Omara Esteklal, seorang laki-laki kesepian yang tinggal sendirian. Normal gak sih? Normal sih. Ketika ayahnya meninggal, Gema terkejut dengan perhatian dari rekan-rekan kantornya. Turut berduka ya, Gem. Semangat, lu harus kuat. Turut berduka cita ya, Gem. Ketika kehangatan tersebut menghilang dan keadaan kembali dingin seperti semula, ia mulai bertanya-tanya, siapa lagi yang harus mati? Di deket sama teman-teman. Tapi bakal begini terus gak ya? Merasa hampa, ia pun memikirkan cara untuk bisa menjadi pusat perhatian lagi. Ia akhirnya menyusun kisah bohong, seolah-olah orang-orang terdekatnya meninggal dunia. Lu bohong aja, bilang ada yang meninggal. Kebohongan yang terus-menerus Gema lakukan akhirnya menimbulkan masalah yang tak kunjung usai. Gem tuh caper doang. Ini bohong. Film bergenre dark komedi ini merupakan debut komedian Christo Emmanuel sebagai sutradara. Film anyar besutan Hanung Bramantyo ini merupakan adaptasi dari cerita viral di TikTok karya penulis Eliza Ziva. Cerita filmnya mengikuti kisah seorang perempuan bernama Alina diperankan Marshanda yang memiliki keluarga harmonis dan penuh cinta. Ia tak pernah menyangka kehadiran pengasuh baru di rumahnya bernama Asih diperankan Ariel Tatum akan menjadi sebuah ancaman besar. Kalau sampai kamu ada apa-apa sama bapak, awas ya. Tanpa sepengetahuan Alina, suaminya Reza alias Deva Mahendra terjerat hubungan terlarang dengan Asih. Kini, Alina dihadapkan pada pilihan untuk melepaskan atau berjuang mempertahankan keutuhan keluarganya.
Mengusung genre horor, film ini bercerita tentang Alia, diperankan Nirina Zubir, yang harus kehilangan putrinya, Yasmin, saat sedang liburan ke rumah ibunya. Alia dan sang suami tak dapat membawa jenazah Yasmin kembali pulang ke Jakarta untuk dikuburkan karena cuaca dan perjalanan yang tidak memungkinkan. Mereka akhirnya menguburkan sang putri di halaman belakang rumah ibunya. Namun, saat Alia kembali ke Jakarta, dia tak bisa tenang karena selalu merasakan panggilan dari anaknya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya. Ia menemukan makam Yasmin telah kosong dan jenazahnya hilang. Film horor ini terinspirasi dari urban legend tentang praktik kanibalisme yang dilakukan oleh kalangan elit untuk mempertahankan usia panjang. Diceritakan, Najwa diperankan Raihanun adalah guru honorer yang hidup secara kekurangan dan menjadi penyintas kekerasan seksual. Dia lalu pergi ke Jakarta demi masa depan lebih baik. Namun Najwa kembali menghadapi cobaan dalam hidup. Kini, Najwa menjadi korban sebuah ritual kanibalisme dari keluarga sekte Bhairawa. Putrinya, Lisa, yang ternyata merupakan anak dari seorang kanibal, mewarisi kehidupan mewah, namun harus dibayar dengan harga moral yang sangat mahal. Film ini diadaptasi dari novel yang terinspirasi oleh kisah nyata berjudul Sang Penatap Matahari atau The Sun Gazer. Film ini mengikuti kisah seorang pria bernama Mogayer alias Mario Iwinsyah yang dihadapkan dengan takdir tak bisa memiliki anak. Tidak dimungkinkan untuk mempunyai keturunan. Dia lalu menceraikan istrinya, Asyah, diperankan Ratu Anandita, agar terlepas dari kemungkinan masa depan yang penuh beban emosional. Atau ada perempuan lain? Perpisahan itu pun mengguncang keduanya. Dengan bantuan sahabatnya, Mogayer pun berusaha untuk bangkit. Minta maaf gitu loh, aku jelasin semuanya. Gak pernah ada saya di hatimu, Mbak. Film ini mengisahkan kehidupan Arya alias Vino G. Bastian, seorang suami sekaligus ayah yang penuh kasih sayang. Ia hidup bahagia bersama istrinya, Hanggini diperankan Nirina Zubir, dan putri mereka. Namun kebahagiaan itu mulai terguncang saat Arya didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, penyakit saraf progresif yang secara perlahan melemahkan tubuh. Demi melindungi keluarganya, Arya memilih merahasiakan penyakitnya dan perlahan menarik diri secara emosional dari keluarganya. Keputusan Arya untuk memendam penyakitnya justru menimbulkan kesalahpahaman. Ketegangan semakin memuncak ketika ia kembali bertemu dengan mantan kekasihnya, Marisa diperankan Naysila Mirdad, yang membuat Hanggini mencurigai adanya perselingkuhan. Belum puas merusak rumah tangga orang, ha? Retaknya komunikasi dan ketidakjujuran memperburuk hubungan rumah tangga mereka. Biarin aku pergi dari rumah itu. Janji bakal bawa papa pulang. Diceritakan, Salim alias Doni Alamsyah telah menghabiskan 14 tahun hidupnya sebagai seorang ayah tunggal setelah kepergian istrinya Rifa diperankan Syarifah Danish yang ia cintai sepenuh hati. Ia setia memegang janji untuk tidak akan menikah lagi. Bakal mastiin kamu enggak nikah lagi. Namun, waktu terus berjalan, putrinya, Nasya, kini telah dewasa dan akan segera menjadi ibu. Kangen ngobrol sama kamu. Sementara Salim, yang kian menua, harus menghadapi kesepian dan bayang-bayang kenangan. Kehilangan gak gitu caranya, Pak. Di tengah kesepian itu, hadir Mila, diperankan Adinda Thomas. Sosok perempuan yang tanpa disadari menghidupkan kembali ruang-ruang kosong di hati Salim karena sikapnya begitu mengingatkan pada Rifa.